Oke, baik, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kali ini kita masih melakukan panen. Ini sudah masuk ke panen ke-13. Nah, jadi ada pertanyaan dari sahabat tani kita, loh Pak, katanya kopi Ateng Super 8 kali panen sudah habis, tapi ini kok masih ada. Begini sahabat tani, itu maksimalnya banyak buahnya di saat panen. Nah, itu sudah termasuk 8 kali. Lebih dari situ ada yang kita panen tapi nggak banyak, sikit-sikit gitu ya. Oke sahabat tani, di kebun saya ini seperti yang saya nyatakan selalu berulang-ulang, kali ini saya nyatakan lagi bahwa tanaman kopi di kebun kita ini varietasnya banyak. Ada Ateng Super, Tim, Bourbon ya. Kalau Longberry sudah saya tebang, nggak cocok karena cuma menang suburnya, buahnya kurang. Nah ya, jadi ini kali ini kita panen lagi sahabat tani. Nah, jadi sedikit cerita dari saya sahabat tani ya. Apa sih nikmatnya menjadi petani kopi? Nikmatnya itu sudah pasti di saat masuk masa panen, dan panennya itu bisa berkali-kali, tidak sekali panen langsung habis ya. Tidak sekali panen langsung habis. Itu makanya kalau kita jadi petani kopi, walaupun harga lagi turun, tidak masalah. Karena di minggu ini turun, nanti di minggu depan kan naik sahabat tani ya. Atau sahabat tani mau lebih untung, ya bikin green bean. Digiling ya. Jadilah gabah, dijemur, setelah itu kering, ditumbuk lagi atau digiling lagi, jadilah green bean atau hijau, biji hijau. Nah, itu lebih berharga lagi. Itulah makanya unik, itulah bedanya menjadi petani kopi ini. Kita bisa dapatkan penghasilan sesuai yang kita inginkan. Kita mau jual ceri dapat uang, kita mau jual gabahnya, atau kalau kami sebut membuang kulitnya, jadi tinggal dalamnya itu dapat uang. Atau kita mau lebih, uang kita banyak lagi, ya kita harus tumbukkan lagi atau gilingkan lagi ya, sehingga menjadilah yang namanya green bean sahabat tani. Jadi tidak bisa kita serta-merta sesuaikan data. Saya selalu bilang data itu bisa benar bisa tidak, bisa realistis bisa tidak. Jadi sekarang yang benar adalah kita sendiri. Kita teliti, kita panen, kita hitung ya, lalu kita jual, baru tahu hasilnya. Jadi jangan sekedar data, itu belum tentu benar ya. Sudah banyak saya ambil kutipan-kutipan, sharing dari semua petani-petani kopi bahwa data itu bisa benar bisa tidak. Oke sahabat tani, kita sambil ngotip kopi kita cerita. Oke, karena cuaca ini sebentar mendung ya, hujan lagi, panas sebentar, hujan lagi. Oke, kita lanjut terus ngutip. Nah, kita akan lakukan pengutipan di bagian sini ya. Kemarin sudah bagian sini. Itulah kenapa pengutipan kopinya terjadi seperti ini, karena cuaca sahabat tani ya. Kita juga harus memikirkan kesehatan kita. Kebetulan ketemu nih, nah tuh luwak ya, fesesnya luwak ini, fesesnya musang sahabat tani tuh ya. Ini ada biji-biji kates ya, ini biji jambu atau delima, ini kopi tuh, kopi luwak. Pasti buahnya dimakan dari sekitar kita ini nih, dari kopi kita ini sahabat tani, menumpuk kemari. Banyak. Ini nanti aja deh, saya fokuskan dulu pengutipan buah cerinya sahabat tani. Cuaca tuh mendung lagi. Oke, kita turun. Ada lagi tuh sahabat, aduh, ada lagi rupanya tuh. Fesesnya luak ya, kopi luak sahabat tani.
Yes, mantap, mantap, mantap. Wah, ini enak, sedap nih jadi bubuk nih. Oke, oh iya, pernah waktu itu ada pertanyaan dari sahabat tani kita. Waduh, hampir lupa saya jawab. Pak, apakah biji kopi luwak ini bagus untuk bibit? Nah, ini pernah ditanyakan, tapi saya lupa siapa namanya ya. Oke, akan saya jawab, kebetulan teringat nih ya. Takut nanti nggak teringat sahabat tani. Biji dari kopi luwak ini memang bagus. Intinya memang bagus. Kenapa? Karena luwak memakan biji-biji atau kopi-kopi pilihan yang kematangannya sempurna dan rasanya manis. Makanya bagus untuk bibit ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bibit sudah pasti ini unggul sahabat tani. Kalau udah tumbuh pasti unggul. Namun ada sedikit kekurangan ya. Sebenarnya bukan kekurangan ya, perbedaan. Begini sahabat tani, kopi yang dimakan oleh luwak ini kan beragam varietas sahabat. Ada Ateng Super yang dimakannya, ada dari kopi Tim-Tim, ada dari kopi Bourbon. Nah, paling yang menjadi pembedanya cuma itu sahabat tani ya. Jadi kalau misalnya kayak kita kepengennya di lahan kita ini 100% Ateng Super bibitnya. Jadi kalau kita ambil dari luwak ini, biji luwak ini sudah pasti campuran nih sahabat tani. Tidak 100% Ateng Super. Pasti di sini ada biji kopi Ateng Super, biji kopi Tim-Tim, Bourbon ya kan. Nah, seperti itu sahabat tani. Jadi menurut saya tak ada masalah. Kalau memang sahabat tani suka bibit campuran, silakan. Toh saya bibitnya campuran sahabat tani. Oke. Nah, bibitnya campuran. Tidak ada masalah. Tidak ada itu yang katanya gak bagus, nggak ada. Karena hewan seperti musang ini lebih pintar memilih kualitas daripada kita manusia ya. Oke sahabat tani, ayo kita lanjut ngutip. Ini terlihat bekas pemupukan. Nah, kalau udah seperti ini keadaannya, saya tidak khawatir lagi sahabat tani. Kenapa? Karena sudah dipupuk. Nanti ranting kering ini akan kita pangkas, nanti akan terbentuk cabang baru dan produksi yang baru sahabat tani. Oke, tadi di bagian sini belum kita lakukan pengutipan, jadi kita lakukan dulu ya. Wah, alhamdulillah kopinya masih bertahan ya. Ini kopi G3 ini sahabat tani, masih bertahan tuh. Oke, pada udah masuk panen ke 13 tapi masih bertahan, alhamdulillah. Ini bertahan kenapa sahabat tani? Bukan karena kopinya, tetapi karena pemupukan dan nutrisinya selalu terpenuhi. Makanya kopinya tumbuh dengan baik, buahnya dikasih banyak untuk kita. Oke, pokoknya jangan pelit-pelit untuk mupuk sahabat tani ya. Jangan pelit-pelit. Oh, di sini, wah, alhamdulillah. Jadi di tahun ini kalau kita lihat sahabat tani ya, musimnya aneh, tidak langsung habis. Ini dari kebun saya tidak langsung habis ya tuh. Nah. Oke. Di tempat sahabat kita yang lain kalau udah masuk seperti ini buahnya kecil-kecil, tapi kenapa di tempat saya kok buahnya besar-besar? Nah, ini contoh kalau nutrisinya lengkap sahabat tadi, buahnya gendut montok lagi kan tuh seperti ini. Wish, wow, luar biasa sahabat tani. Oke ya, tapi sebagian sudah habis ya, itu masih ada. Nah, jadi di tahun ini musimnya aneh ya, tidak serentak habis sahabat tani. Biasanya serentak dia. Oke, kita mulai panen ya. Memang agak repot nih satu tangan sahabat tani, tapi nggak apa-apa lah, demi berbagi edukasi. Kemungkinan panen kita kali ini agak menurun nih sahabat tani ya, karena
berangsur-angsur pengutipan dan pengutipan sudah pasti lama-lama buahnya berkurang. Oh ya, saya lupa bilang, panen kami kemarin sempat menurun sebentar, sekitar 187 kaleng sahabat tani. Ya, ingat satu bambunya kalau di kami ini sekitar 1 kilo 1 on. Jadi kita genapkan aja lah ya, menjadi 1 kilo. Nah, biar enak hitungnya kan. Tuh. Jadi kalau takaran besar kami memakai kalengan. Dalam kalengan itu seperti ukuran ini loh, kalau kita sebut ember ya, ember cat. Sahabat tani yang ada beli ember cat yang paling besar tuh ya, nah paling besar ya, bukan yang sedang ya, itu bisa muat sekitar 10 bambu, berarti sekitar 10 kilo. Nah berarti kalau 187 berarti sekitar 1800 kiloan sahabat tani. Nah kali aja yang sekarang 17.000, tuh berapa puluh juta ya. Nah inilah nikmatnya jadi petani kopi sahabat tani, nggak ribet, asal tahu pangkasnya aja sudah ya. Pupuknya nggak perlu banyak-banyak. Sampai bawah. Oke, di sini sahabat tani ya, kalau kita menemukan kopi luwak seperti tadi, itu di sini per bambunya dihargai sekitar 250.000 per bambu sahabat tani. Itu dalam keadaan jikalau kita temukan tadi kotoran luwak tadi, itu syaratnya jangan dicuci, tidak boleh, harus apa adanya seperti itu sahabat tani. Nah jadi pembelinya orang mana Pak? Ya ada juga pembelinya dari orang Cina sahabat tani. Nah, kalau sekiranya kopi kita tadi luwak tadi sudah mencapai sekian kilo kan gitu ya, sekian bambu, nah, sudah bisa dijual gitu. Jadi kurang nikmat apa lagi coba ya? Seru jadi petani kopi ini sahabat tani. Bijinya pun kalau kita temukan di tanah, kita kumpul-kumpul bisa jadi duit juga. Itu kalau bahasa kami itu namanya lelesen ya, atau biji-biji yang ada di tanah akibat perontokan yang terjadi secara alami ya. Misalnya kita telat ngutip ya, atau waktu kita ngutip rontok buahnya, nah itu akan menjadi lelesan. Jadi banyak sekali harganya, berharga kali kopi ini sahabat tani ya. Itu makanya tiada hentinya saya memotivasi pada sahabat tani, tapi khusus sahabat tani yang nggak malas. Kalau yang malas ya saya nggak tahu itu ya. Kalau yang malas sudah pasti kalau nonton konten saya ini nggak sampai 5 detik ya sudah pindah dia. Beda dengan orang yang menjiwai, orang yang betul-betul bertani, itu beda. Jadi kalau kita mau bertani ini, mau sukses, jangan cuma coba-coba ngetes gitu. Apalagi nanam, setelah tanam ditinggalkan, dibiarin semak ya kan, akhirnya nggak ada hasil, lalu Tuhan disalahkan, katanya Tuhan tak adil, padahal ada masalah sama diri kita. Itu sahabat. Nah ini nikmatnya di saat kita ngutip kopi seperti ini, meskipun capek badan kita, tapi teringat duitnya nanti ya kan, sehat terus sahabat. Alhamdulillah, pokoknya semenjak saya jadi petani kopi terhindar dari utang piutang sahabat tani ya. Hidup tanpa utang lebih baik daripada berutang nanti kalau kita mati. Nah gara-gara itu nggak jadi masuk surga ya toh. Nah tuh ini buahnya nggak merah nih karena sebagian udah rontok sahabat tani akibat telat dipanen. Jadi ini yang menyusul berikutnya nih sebenarnya, tapi udahlah kita kutip saja, yang penting bisa dijual, yang penting masuk cuan ya toh. Tuh semangat. Oke.
Oke, masih ada pertanyaan ya. Padahal sudah kita jawab, tapi masih ada juga sahabat tani kita yang mungkin baru mengenal konten ini gitu ya, atau tidak menyimak konten kita sebelum-sebelumnya mengenai tentang MDPL sahabat tani ya, mengenai MDPL. Sangat gampang kita sahabat tani untuk menjawabnya seperti ini loh. Jikalau di tempat kita MDPL nya sekitar dari 100 sampai 800, itu bagusnya sahabat tani Robusta ya, itu kalau dari 100 sampai 800 MDPL. Tapi kalau di atas 800 kita hitung mulai dari 900 hingga 1600 MDPL, itu cocoknya Arabica. Nah ya, Arabica cocoknya. Jangan salah sahabat tani, karena menunggu kopi ini berhasil kan butuh proses. Kalau sahabat tani salah mengambil tindakan, salah MDPL, misalnya MDPL nya di sana 400, dipaksa tanam kopi Arabica, tumbuh tapi buahnya kurang, atau buahnya sama seperti Robusta. Kenapa? Karena iklimnya tidak sesuai, bisa dianggap habitatnya ya tidak sesuai habitat, jadi nggak bisa. Nah ini di tempat saya ini sekitar 1200 MDPL sahabat tani. Jadi Pak, batasnya Pak, ketinggian untuk kopi Arabica batasnya maksimalnya berapa? Itu 1600. Kalau lebih dari itu macam mana Pak? Tumbuh, tetapi ya itu tadi, subur batang dan daun saja sahabat tani, buah tetap kurang. Nah jadi yang mau berbudidaya kopi Arabica, lihat dulu MDPL nya ya. Oke, dan mengenai tentang jarak tanam, banyak sekali para komentator masuk ke kita ya, bertanya-tanya, jarak tanam berapa ini Pak, jarak tanam berapa ini Pak gitu. Padahal sebenarnya sudah kita muat di konten kita sebelumnya, jauh-jauh hari sudah kita buat gitu ya. Jadi di channel saya ini sahabat tani, ini khusus tentang kopi, jadi segalanya bisa dicari di sini tuh ya, baik dari awal penanaman ya, dari jarak penanaman, yang idealnya berapa jaraknya, itu sudah saya terangkan di video saya. Jadi buat sahabat tani yang baru kenal dengan saya, silahkan dicek di video-video saya, banyak kok, sudah 100 lebih saya muat video ke dalam konten saya ya. Silahkan di situ dicek satu persatu. Lupa katanya jarak tanam berpengaruh dengan tanaman kopi Arabica. Sebenarnya sahabat tani ini ya, sebenarnya saya bukan meneliti kebun saya aja, semua kebun orang hampir saya habis kunjungi sahabat tani. Aneka ragam jarak tanam dan lebarnya ya, panjang kali lebarnya berbeda-beda, tapi saya perhatikan kurang berpengaruh. Maksudnya begini, tidak terlalu bermasalah tentang masalah jarak sahabat tani. Itu makanya orang Brazil itu nanam sistem pagar, ada yang ukurannya 0,5 dikali 1,5 ya kan, ada 1,5 dikali 300 meter lebarnya tuh, buktinya buah tetap ada gitu ya kan. Jadi kuncinya apa? Tetap ke pemangkasan sahabat tani, tetap dipangkas kopi itu. Pupuk nomor 2 itu sahabat tani, nggak dipupuk pun masih berbuah kok kopinya, walaupun nggak banyak tuh. Yang terpenting tetap harus pemangkasan, harus tahu caranya memangkas kopi. Bagi yang pemula jangan takut-takut belajar. Ya namanya belajar pasti melewati kesalahan, nggak ada langsung pintar, nggak ada langsung cerdas, nggak ada itu ceritanya kebetulan, nggak ada sahabat tani. Pasti harus dari jalan yang salah dulu. Kenapa berani saya ngomong kayak gitu? Toh saya pun begitu juga loh dulu. 2 tahun saya libur buah kopi saya ini, sampai akhirnya saya kerja sama orang, nyari duit sama orang, ngutip kopi di kebun orang sahabat tani. Beruntunglah untuk sahabat tani
dimana saya mau bagikan ilmu sahabat tani. Di sini sahabat tani nggak sedikit orang itu pinter, banyak orang pinter di sini dalam pemangkasan kopi. Tetapi nggak sedikit juga orang yang pelit berbagi ilmu sahabat tani. Bukan saya apakan ya. Nah, tapi kita ngomong fakta. Banyak sekali orang yang pelit ilmu sahabat tani. Jadi ini udah saya bagikan. Tapi masih ada juga para netizen penghujat gitu ya. Nah itu kemana pikiran dia kok bisa gitu ya. Udah mau saya bagikan ilmu malah saya dihujat gitu. Nah inilah kita warga Indonesia ini. Macam mana mau pintar ya. Ada orang sudah mau bagikan ilmu malah kita hujat. Ada orang mau berbagi ide dan wawasan malah kita hina. Duh jadi apa coba sahabat. Oke sahabat tani ya, saya akan lanjutkan lagi pengutipan kopi. Ini setidaknya bisa menjadi berbagi pengalaman, wawasan dan ide, dan akan memberi efek gitu ya, supaya sahabat tani pemula lebih positif lagi, lebih semangat lagi menjadi petani kopi. Jadi ingat, jangan pikirkan dulu harganya, tapi pikirkan dulu bagaimana bisa sukses untuk menjadi petani kopi ya. Kalau sukses, hasil melimpah, yang kaya nanti Anda sendiri, yang menikmati Anda sendiri sahabat tani ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe nya sahabat tani, biar cepat ya, biar cepat wawasan ini terbagi. Dan kalau bisa di share boleh juga sahabat tani ya. Kita berbagi di sini, tidak ada guru, tidak ada murid. Saya berani bicara karena saya ada pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman sudah pasti saya takut. Oke, sukses terus untuk sahabat tani semua. Yang pemula tetap semangat, yang lagi panen jaga kesehatan dan terus semangat, dan yang lagi panen saya doakan hasilnya terus melimpah puluhan hingga ratusan kaleng. Oke kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.